Alright, dalam episode ini kita akan membahas tentang Tailwind Config.js. Nah, ketika misalnya sebelumnya Anda masih mungkin bertanya, apa guna Tailwind Config.js itu? Ya, ketika misalnya kita lihat namanya ya config, artinya kita bisa mengkonfigurasi settingan yang kita inginkan. Nah, contohnya kita bisa apa saja? Semua bisa. Ketika misalnya kita ingin customize apapun bisa, seperti misalnya warna, entah itu breakpoint-nya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini sebelum kita melanjutkan lebih jauh, kita pertama setting dulu untuk kontainer. Lihat, ketika misalnya saya buat di sini bg red 500 misalnya, dan kemudian kita buat di sini lorem, kita refresh di browser yang kita dapat kira-kira seperti ini. Dia jika kita tidak memakai kontainer, dia akan full width-nya untuk screen kita. Namun ketika misalnya kita menggunakan kontainer right sebelum div yang warna merah ini, kita bagus stepnya, kita refresh di browser, maka dia akan sampai sini saja. Jadi tidak di full-kannya page kita. Nah, however, yang kita mau kan bukan seperti itu. Ketika kita melihat pandangan dari beberapa website yang sudah kita lihat, itu kan biasanya kan ke tengah tampilannya. Ya kan, maka oleh karena itu biasa yang kita lakukan adalah menggunakan seperti ini, MX Auto, dan kita buat di sini, misalnya PX4. Ya kan, yang itu artinya satu rem. Kita refresh di browser, maka dia akan ke tengah. Namun bagaimana sebenarnya caranya ketika misalnya kita panggil kontainer, dia langsung ke tengah otomatis tanpa harus kita tambahi MX Auto dan PX4. Ketika misalnya Anda pernah menggunakan Bootstrap sebelumnya, itu pasti terjadi, ya kan? Nah, oleh karena itu coba dulu kita pergi ke yang namanya Tailwind Config.js, di mana itu ada tempatnya di sini. Nah, di dalam extend ini atau di dalam sini sebenarnya Anda bisa membuat apapun yang Anda inginkan, tapi ketika Anda tidak tahu formatnya, maka itu akan sangat menyakitkan. Oleh karena itu kenapa sebelumnya saya bilang kepada Anda bahwa sebenarnya kita ingin config yang full, tetapi tidak sama nama filenya. Jadi project kita hanya memanggil tailwind config.js, tidak memanggil tailwind example.config.js. Jadi gunanya ini apa? Ya ketika misalnya kita butuh format, ya yang kita tidak tahu misalnya, ya kita bisa lihat di sini. Contohnya di sini ada screen. Yang misalnya Anda ingin custom, entah ini jadi tablet, entah ini jadi laptop, komputer, 4K, apapun lah, ya kan. Nah ini bisa di custom sebenarnya. Namun saya jarang sekali mengcustom yang breakpoint ini. Yang biasa saya custom misalnya seperti color, container, dan misalnya ketika Anda butuh varian, maka saya akan custom juga, bisa di Tailwind Config.js. Nah, kita akan bahas satu persatu nantinya, tapi yang jelasnya kita step by step di sini. Oke. Yang pertama, jika kita scroll ke bawah atau langsung Anda tekan Ctrl F atau Command F, kita cari untuk container. Jika kita lihat di sini ada container, ketika misalnya tidak ketemu, silahkan cari karena hanya ada 2 container di sini yang gabung untuk responsive dan juga untuk peraturan apa yang di dalamnya. By default, jika kita lihat di sini empty object, artinya belum ada peraturan yang dimasukkan oleh Tailwind itu sendiri, melainkan dia hanya membuatkan width kita tidak full. Oke, kita copy apa yang ada di sini, kita paste tepat di tailwind.config.js, tepat di dalam extend, kita paste di sini. Cool. Kita format, maka dia akan begitu. Selanjutnya, di dalam kontainer ini apa yang kita mau? Contohnya center, maka kita buat di sini center sama dengan true, artinya ketika misalnya sudah seperti ini, maka dia akan ke tengah nantinya. Namun selain center kan kita butuh padding juga, maka kita buat sini padding, misalnya 1 rem, maka kita buat sini 1 rem. Kita refresh di browser, ini tidak akan berhasil. Artinya, ini tidak akan bisa dibaca oleh project kita sebelum kita run mixnya. Maka ketika misalnya Anda sudah merubah apapun yang ada di sini, silahkan run mixnya. Dengan cara, ketika misalnya Anda buka terminal Anda, mungkin Anda sedang menjalankan lab server mungkin, tapi ketika misalnya Anda tidak bisa membuka tab baru seperti yang saya lakukan ini, maka silahkan gunakan terminal dari PS Code itu sendiri. Maka jika Anda buat di sini misalnya npm run apapun, maka sebenarnya itu bisa. Tapi karena saya tidak suka menjalankannya di sini, saya lebih suka menjalankan di terminal saya karena juga saya bisa di new tab, maka saya akan menjalankannya di sini. npm run dev. Kita tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama. Ketika sudah selesai, maka harusnya jika kita refresh di browser, dia sudah ke tengah, much like what we expect. Namun, jika misalnya kita nanti ingin merubah apapun lagi yang di dalam tailwind.config.js, apa kita lagi melakukan npm run dev? Tidak kreatif sekali. Kenapa? Capek dong. Apa yang kita rubah harus kita run lagi di sini. Apa yang kita rubah harus kita run lagi di sini. Maka oleh karena itu, kenapa saya menggunakan Laravel Mix? Karena untuk watching for changes, production, dan sebagainya, kita tidak perlu memikirkannya. Biar Laravel Mix yang memikirkannya, kita bisa fokus di Tailwind-nya, kan gitu. Makanya saya menggunakan Laravel Mix. Nah, jika kita lihat pada package JSON di sini, ada beberapa script yang diberikannya kepada kita. Ada dep, watch, hot, dan production. Nah, kita sudah mempelajari dep, tapi kita belum mempelajari yang lainnya. Namun sebenarnya tidak banyak-banyak kali yang ingin kita pelajari di sini. Paling nanti terakhir itu adalah production, yaitu membuatkan CSS kita menjadi minification. Oke. Yang sekarang kita ingin butuhkan adalah watching. Artinya ketika misalnya apapun nanti yang kita rubah di dalam tailwind.config.js atau apapun yang di dalam SAS ini atau apapun yang di dalam JS ini juga bisa dibacanya. Maka oleh karena itu kita akan menggunakan dengan cara watch.
Atau jika Anda menggunakan Visual Studio Code, ada nampak di sini debug bacaannya. Ketika misalnya Anda klik ini, maka dia akan run juga script yang kita pilih nantinya. Oke, tapi ya udahlah, kita pakai command line itu lebih bagus sepertinya. npm run watch. Jadi setiap apapun nanti yang kita rubah, maka dia akan compile. Kecuali kadang mau dia error dan errornya itu fatal, maka dia akan berhenti yang harus di restart kembali. Tapi jarang seperti itu kok, jadi tenang aja. Nah, ketika misalnya sudah seperti ini, dan misalnya kita rubah dulu apa yang ada dalam tailwind.config.js, ya kita misalnya komen ini. Nah, kita refresh di browser, atau dilihat di command line juga bisa, maka dia akan compiling. Dan jika sudah selesai, maka dia akan render di CSS dan kemudian kita akan melihat efeknya di browser. Oke. Dan ya itu begitulah cara kerja dari watching itu. Oke, selain kontainer apalagi yang bisa kita konfigurasi? Sebenarnya semua bisa, namun default yang diberi Tailwind pun sudah bagus. Namun kan ada kalanya ketika misalnya kita ingin customize seperti misalnya warna dan sebagainya, ataupun itu misalnya margin, jarak, height, width, whatever lah. Oke. Nah, oleh karena itu coba dulu yang pertama kita basic saja. Kita pelajari dulu bagaimana cara membuat custom color. Yang pertama, ketika misalnya Anda bingung, sebenarnya kan caranya seperti ini, ya kan, colors, terus kita buat di sini objek seperti ini. Namun kan apakah Anda bisa menjamin ini benar bacaannya? Entah yang tidak adanya S-nya, entah yang ada, mungkin Anda bingung. Nah, oleh karena itu disinilah Tailwind yang secara full tadi kita generasi. Maka di sini bisa kita cari colors, dan jika kita enter sampai ketemu nanti formatnya itu ada di sini. Dia ada theme, dan dalam inilah semua yang bisa kita rubah di dalam yang extend tadi. Maka sekarang jika kita lihat apa yang kita lakukan sebenarnya sebelumnya itu sudah benar, ya kan? Maka coba kita lakukan kembali saja. Kita pergi ke tailwind.config.js tadi, kita buat sini colors, dan misalnya ingin saya buat di sini primary, maka di sini saya buat primary, ya kan? Dan misalnya ada lagi nanti yang mau saya buat, misalnya danger, maka saya buat sini danger. Apapun lah yang Anda ingin buat namanya, terserah. Nah, sekarang mungkin Anda masih bertanya, apakah kita bisa memakai color default yang diberikan oleh Tailwind itu sendiri? Bisa sebenarnya. Tinggal Anda pergi ke sini, cari misalnya entah itu gray, entah itu red, entah itu blue. Anda copy aja colornya yang mana, yang tipenya misalnya 500 ataupun 600. Tapi ketika misalnya color-color yang ada di sini tidak memuaskan Anda bisa lihat misalnya dimanapun, entah itu di Photoshop ataupun di website seperti misalnya Colors, ya kan? Colors ya, bukan Colors. Nah, jika kita lihat apa ini sebenarnya Colors ini, dia memberikan kita color palette yang bisa kita gunakan di website kita. Namun, dia tidak akan bisa memberikan kita yang terbaik kecuali bisa kita pilih sendiri, kan gitu. Maka jika Anda lihat ke bawah dan Anda lihat apa yang cocok di pikiran Anda, kira-kira seperti itu. Nah, saya ingin mencontohkan yang atas saja karena ini hanyalah contoh, kan gitu. Nah, saya ingin primary color itu yang ini. Maka sekarang saya klik di sini, maka dia akan sudah mengkopinya. Jika kita masukkan dia di primary di sini, dan yang danger saya ingin yang ini misalnya. Saya copy, saya klik ya, saya paste di sini. Dan jangan lupa kasih di sini hash karena ini adalah hex color. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana cara menggunakannya. Tidak usah khawatir karena yang kita lakukan di sini formatnya sama seperti ketika misalnya kita memakai default. Jadi ketika misalnya kita buat di sini primary, kita bisa pakai BG primary dan juga color primary yang seperti yang dia berbentuk warna itu pasti bisa dipakai. Nah, sekarang coba dulu kita pergi ke mana ya, index HTML. Nah, di sini daripada kita buat BG red 500, coba kita buat di sini BG primary. Dan jika Anda menggunakan Tailwind Intelligence, dia juga sudah menebak bahwa warna colornya itu ini, ya. Itu hebatnya. Kita refresh di browser, yang kita dapatkan harusnya seperti ini. Much like what we expect. Ketika misalnya kita buat di sini danger, maka hasilnya sama saja. Tapi ketika misalnya kita buat di sini text primary, apakah bisa? Bisa, ya kan? Jadi apapun yang misalnya berbentuk color itu bisa dipanggil dimanapun, seperti border misalnya. Sini border, saya buat misalnya bordernya itu primary. Kita refresh, maka ini akan sudah warna juga bordernya. Misalnya kita ingin border 4 biar supaya jelas Anda lihat ya. Coba kita buat sini 4, kita refresh. Maka jika ada sini ada bordernya, ya kan? Nah, ini pure berhasil, artinya apapun bisa Anda lakukan. Jangan tiru juga warna yang ada sini karena ini hanya contoh bagi Anda. Oke. Nantinya kita akan mempelajari hal yang lain, tapi mungkin sekarang tidak ada case-nya. Ya, tapi nanti kalau ada case-nya, kita akan lakukan di Tailwind Config.js. Seperti misalnya nanti kita butuh yang namanya varian ataupun plugin. Oke, jika sudah, saya akan melihat Anda di video berikutnya. See you soon.